Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala berfirman, kalian tidak akan mendapatkan kebajikan sebelum menyedekahkan apa yang kalian cintai. Dan apapun yang kalian sedekahkan, pasti Allah mengetahui. Quran Surah Ali Imran ayat 92. Bulan Ramadan merupakan bulan yang amat mulia, di mana setiap ibadah atau amal yang kita lakukan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Salah satu amalan yang bisa kita lakukan pada bulan suci ini, salah satunya adalah bersedekah. Karena ternyata bersedekah ini memiliki banyak keutamaan dan juga keajaiban. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Yang kedua, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Sebagaimana sabda Rasulullah yang menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari yang ketika itu tidak ada naungan lain selain Allah, yakni hari akhir. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang ia sedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, sedekah memberi keberkahan pada harta. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti Allah akan tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian keutamaan yang keempat, Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang baik. Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Keutamaan yang kelima, terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Nah, jadi orang yang memberikan, menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka ia akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan orang yang gemar bersedekah, ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan yang keenam, sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Rasulullah bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketujuh, orang yang bersedekah dirasakan dadanya ini menjadi lapang dan tentunya hati menjadi bahagia. Rasulullah SAW bersabda, memberikan permisalan yang bagus tentang orang yang dermawan dengan orang yang kikir. Jadi orang yang pelit dengan orang yang gemar bersedekah itu seperti 2 orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah dikarenakan sedekahnya, ia merasa bajunya ini menjadi lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan sebaliknya, orang yang pelit, orang yang kikir, dikarenakan kekikirannya ini, ia merasakan setiap baju besi yang melekat pada kulitnya, ia berusaha untuk melonggarkan, namun tidak bisa. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian keutamaan selanjutnya, sedekah menjauhkan dari api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah, jauhilah api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah atau kalimat yang baik. Hadis riwayat Bukhari.
Nah, sedekah, namun perlu kita ketahui bahwa sedekah tidak harus selalu berupa harta. Setiap persendian yang kita punya wajib kita sedekahi setiap harinya dengan menjalankan syariat berupa sholat. Nah, Rasulullah pun bersabda, mendamaikan antara dua orang yang berselisih adalah termasuk sedekah. Membantu saudara atau seseorang dalam masalah kendaraan, lalu menaikkan ke atas kendaraannya atau mengangkat bawaannya ke atas kendaraan orang tersebut juga merupakan sedekah. Nah, beliau juga bersabda, mengucapkan kalimat yang baik, kalimat thayyibah adalah merupakan bentuk sedekah. Setiap langkah yang kita jalankan untuk menuju kepada kebaikan, menuju ke masjid, untuk melakukan sholat adalah termasuk sedekah. Kemudian termasuk menyingkirkan gangguan di jalan ya dari duri, itu merupakan bentuk dari sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang taat, menjadi hamba-hamba yang selalu gemar untuk melakukan kebaikan dan juga bersedekah. Summa salam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.